hari ini saya nggak mau makan nasi, terima kasih, makanan kamu enak, tapi perut saya itu nggak terbiasa makan nasi 3 kali sehari gitu ya. Kita halo, assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah sekarang ini aku mau lanjutin cerita hijrah aku. Berarti sekarang itu yang ke-7 ya teman-teman. Nah, kepada teman-teman yang baru gabung dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, subscribe dulu ya, biar kita bisa tetap terjalin silaturahmi. Nah, mungkin teman-teman yang baru mampir, mungkin bingung ya, ini teteh cerita apa sih? Ya, ini adalah cerita hijrah aku. Kalau misalkan teman-teman mau tahu cerita awalnya, aku pasang di kolom deskripsi ya. Nih, sekarang aku bikin malam-malam, kenapa ya? Karena besok itu anak-anak, tadinya aku mungkin besok, cuman anak-anak besok itu libur, jadi kayaknya besok itu sibuk banget sama anak-anak. Jadi ya udah aku bikin sekarang aja, sekalian juga nungguin si Akang yang kerjanya telat gitu ya. Ya udah aku bikin vlog aja. Nah, kemarin itu yang ke-6 itu sampai si Akang pulang dari Indonesia, kan ya liburan ya, terus pulangnya ke Belanda. Nah, sekarang kan kita tahu ya rencana kita selanjutnya itu kayak gimana. Kita itu kan berencana untuk melanjutkan apply visa yang buat turis gitu ya, buat lamanya itu untuk 3 bulan aja gitu. Udah, terus si Akang pas pulang juga langsung dia sibuk gitu nyediain apa dokumen-dokumen semuanya. Dan aku mau cerita juga, tua itu mamahnya si Akang itu sangat berjasa banget, dia bantu banget kita dalam urus-urus dokumen, karena si Akang itu nggak terlalu suka ngurus dokumen gitu ya. Udah gitu kan orangnya sibuk, jadi mertua yang bantu semuanya. Ini ada fotonya, si Akang juga kurus banget si Akang dulu ya. Ada fotonya juga. Nah, jadi kalau misalkan si Akang kadang pulang kerja dia makan di rumah, udah gitu ke rumah mamahnya sampai jam 12 malam gitu, sampai jam 2 gitu ya, ngerjain dokumen itu, karena emang banyak yang harus diurus ya. Udah gitu pulang gitu, kayak gitu sampai semuanya itu selesai gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kan waktu berjalan juga begitu cepat ya. Dan akhirnya aku apply visa gitu ya. Nah, waktu aku apply visa juga aku karena aku maksudnya aku belum berkerudung benar-benar ya, kadang-kadang berkerudung kadang enggak, tapi waktu apply visa aku nggak berkerudung. Nah, karena aku masih takutnya ditolak lah, takutnya inilah itulah gitu ya. Sekarang juga ya udahlah terserah gitu. Nggak lama kemudian sih alhamdulillah aku dapetin visa yang untuk turis gitu, yang untuk berkunjung gitu ya, 3 bulan. Oh ya teman-teman, syarat utama dari visa untuk jadi sponsor untuk membawa orang ke Belanda itu adalah satu utamanya itu adalah gaji yang di atas 1.600 euro atau enggak setara dengan 27 juta. Itu syaratnya. Dan maksudnya dia punya income sendiri gitu ya. Udah gitu punya tempat tinggal juga kan. Mungkin pemerintahan Belanda mau make sure bahwa orang yang dia sponsorin itu dia cukup makan, ada tempat tinggal kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan tanya apa sih syaratnya untuk jadi sponsor, mungkin ada teman-teman yang mau ke sini gitu ya. Itu syaratnya, syarat utamanya itu sih gaji. Karena kan antara syaratnya itu ada 3 bulan gaji itu ada dilampirkan gitu ya. Nah, kembali ke cerita. Nah, alhamdulillah aku dapetin visa ya. Kalau nggak salah itu aku tahun pertama kali ke Belanda itu tahun 2013 bulan 6. Jadi aku bulan 6, bulan 7, bulan 8 aku di Belanda kan karena kan untuk 3 bulan ya. Aku kesana itu di awal bulan Juni bulan 6 gitu ya.
Nah aku ke Belanda. Tapi si Akang sebelum ke Belanda, si Akang nyuruh aku gini gitu, kamu ke Belanda di kerudung ya, kata dia. Kenapa di kerudung? Ya di kerudung aja, kamu kan udah dapetin visa. Kemarin kan kamu takutnya alasannya itu karena visa, takut ditolak. Kan kamu dapet, kamu kerudung ya. Ya udahlah. Nah, ya udah aku berkerudung ya. Ini waktu aku di Malaysia, kali itu waktu transit di Malaysia gitu. Nah aku berkerudung. Nah pas nyampe di Belanda juga si Akang bawa bunga sumringah banget ya, waktu di airport gitu ya, sumringah banget, senang banget. Mungkin ya kita lama nggak ketemu dari semenjak si Akang pulang ke Indonesia juga ke sana, itu jaraknya cuma 6 bulan, hampir 6 bulanan gitu ya nggak ketemu kita ya, sumringah banget. Itu si Akang jemput aku kan ya. Nah itu si Akang bawa aku ke rumah mertua laki-laki, itu papahnya dia ya, karena waktu itu si Akang masih serumah sama papahnya di apartemen gitu. Terus aku kenal sama papahnya gitu ya, udah gitu udah. Nah kan terus Akang juga ngenalin apa maksudnya kultur Belanda kayak gini, maksudnya kayak gini. Nggak terlupa juga masalah sirine Belanda. Terus dia bilang di Belanda ini ada sirine kalau misalkan ada yang emergency, kayak misalkan Belanda di under attack, diserang atau enggak ke Belanda mau banjir, itu mereka ada sirine yang ada, kamu ntar terdengar sirine kenceng banget gitu ya. Nah dari sana kamu harus siap-siap. Nah ngomongnya gitu doang ya. Nah pas besoknya kan si Akang kan ke kerja ya. Pas si Akang kerja, aku pagi-pagi itu biasa nyiapin mertua makan gitu ya, makan. Terus mertua pergi ke klubnya dia, ke klubnya melukis gitu ya. Mertua pergi, nah aku tinggal sama sendirian. Waktu itu aku duduk di balkon gitu, karena kan rumahnya itu udah apartemen tingkat 4 ya, di balkon gitu. Nah pas lagi duduk, lagi sambil baca buku sambil jemur gitu ya, pas lagi duduk, yung 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 yung, aku kaget banget. Wah apa ini, mungkin ada menyerang kali ya Belanda ya. Aku takut gimana nih, aduh gimana nih, nggak ada orang lagi kan di kalau belakang sepi ya, nggak ada orang lagi. Aku lari ke dalam, aku nyari telepon, aduh mana telepon, ada telepon. Nah pas ketemu telepon, aku bel suami ya, kalau gue bel suami, sayang kamu pulang, ada sirene nyala, cepetan nih, mungkin ada yang nyerang apa gimana nih Belanda nih. Tapi suami itu malah ketawa, kata, oh sorry, oh kenapa aku ketawa? Ya sorry, aku nggak bilang kalau misalkan di awal bulan, hari Senin di awal bulan, nggak hari Senin di awal bulan jam 12 itu pasti ada sirine. Itu bukan untuk kecelakaan, tapi itu untuk menandakan bahwa itu apa ya, untuk tes sirine gitu. Apa misalnya bekerja apa enggak, takutnya pas ada kejadian sirine nggak berfungsi. Jadi awal sorry, setiap awal bulan hari Senin jam 12 itu pasti itu untuk latihan gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar itu baru warning gitu ya. Aku pikir ampun deh, udah jantung udah copotnya setengah mati itunya, baru nyampe Belanda udah ada kejadian apa musibah di negeri Belanda gitu ya. Udah gitu udah. Nah, jam 12 aku keluar lagi ya, udah sering aku keluar lagi. Pas gitu aku lapar aku ke dapur. Aku mau nyalain kompor nggak nyala. Terus aku lihat-lihat di bawah kompor itu kok nggak ada tabung gas gitu ya, mungkin tabung gasnya habis kali ya. Terus di mana lagi aku mau lapar lagi, di mana aku harus beli tabung gas gitu ya. Terus aku telepon suami ya, sayang kok tabung gas habis ya, gimana dong, nih aku mau masak mie. Bilang gimana dong, aku mau masak mie nih, kok habis sih? Iya nggak nyala, kata. Oh nggak nyala. Di sini tuh nggak ada tabung gas, karena kan masalah gas, listrik, air itu satu aliran gitu. Misalnya satu aliran, nah kita bayarnya itu per bulan, tapi kalkulasinya itu per tahun. Jadi mungkin kamu itu harus ditekan dulu, langsung lalu diputer gitu. Walah, mana nggak tahu ya, kan Cianjur kan misalnya tabung gas gitu ya. Ya udah aku tekan, ternyata emang nyala ya. Wow gitu kalau di Belanda. Jadi di Belanda itu nggak ada tabung gas teman-teman. Jadi ntar itu jadi energi itu jadi nyatu, kayak listrik, air sama gas itu nyatu, dan itu di bilnya itu per bulan itu sama harganya ya. Misalkan kalau aku sekarang di per bulannya itu 120 euro, kalau setara itu sekitar 1.800.000 lah per bulannya. Tapi itu ntar dikalkulasikannya itu per tahun misalkan nih,
Kalau misalkan aku per tahunnya di bawah 1.800.000 berarti uang kembali. Terus kalau misalkan aku lebih di bawah segitu berarti aku harus nambah lagi. Nah itu ya. Nah kembali lagi ke cerita. Selama aku minggu pertama aku di Belanda itu aku nggak kemana-mana, cuman di rumah. Kalau belanja kan ada mertua, jadi belanja mertua gitu ya. Nah aku kan tiap pagi tuh kalau di Cianjur kan kita makannya sehari itu 3 kali, siang nasi, pagi nasi, sore nasi gitu ya. Nah aku ngasih makan ngasih makan tuh masak ke mertua tuh gitu pagi-pagi aku ngasih nasi goreng lah yang terus siangnya nasi lagi, malamnya nasi lagi. Nah pas hari pertama oke lah, mertua nggak masih enak gitu, kita makan sambil. Nah hari kedua masih oke lah. Nah hari ketiga mertua tuh bolak-balik ke WC. Bilang kenapa pagi-pagi udah ke WC, terus itu lagi hantem aja ke WC, udah ada kali seberapa kali ya. Terus terus aku gini, papa ayo kita makan. Makan apa Rika? Makan nasi. Aduh terima kasih, hari ini saya nggak mau makan nasi, terima kasih, makanan kamu enak, tapi perut saya itu nggak terbiasa makan nasi 3 kali sehari gitu ya. Kita makan di sini pagi kita roti, siang roti, terus malamnya baru kita makanan panas gitu ya, kita masak pizza atau enggak spaghetti atau enggak noodle. Jadi makan panasnya itu sekali aja sehari. Jadi kamu aja yang makan nasi, saya makannya roti aja. Oh kasihan banget. Oh jadi gitu ya. Ini pengalaman aku pertama kali di Belanda ya teman-teman. Lucu banget. Nah setelah itu kan weekendnya ya, kan aku gak kemana-mana. Weekendnya aku tahu sepupu dia itu mau nikah itu teman-teman, mau nikah. Terus aku udah prepare baju dari Indonesia gitu ya kan, karena kan udah dikasih tahu bahwa bulan Juni itu sepupunya akan menikah. Nah, minggunya aku udah tanya suami, sayang, sepupu kamu itu nikah hari ini ya? Iya. Kita diundang kan ya? Ya diundang lah, ntar kita ketemu sama saudaraku semuanya, namanya juga menikah ya, pasti ngumpul semua family gitu. Ntar saya kenalin kamu ketemu sama keluarga lainnya. Oh ya, pada itu aku mau baju ini sayang. Hah, baju ini? Itu kan agak pendek. Ya, namanya juga kan ke party. Enggak. Kamu pakai kerudung. Kamu pakai kerudung sih. Aku kan mau kelihatan cantik di keluarga kamu. Lagian kan keluarga kamu nggak tahu kalau aku di kerudung. Ya apa-apalah. Aku bilang emang kenapa? Aku bilang, enggak lah, nggak usah di kerudung lah untuk kali ini aja. Suamiku marah nih. Maksudnya dia kan marah ya udah kalau misalkan kamu nggak di kerudung, kita nggak usah pergi aja. Kalau usah pergi sih kan sepupu kamu nggak enak loh kalau nggak pergi. Ngapain juga kalau nggak di kerudung, kalau nggak kerudung kamu nggak usah pergi. Terus dia ngomong gini, mulai sekarang kamu nggak boleh keluar kalau tanpa kerudung, kamu boleh keluar kalau pakai kerudung. Kalau misalkan nggak pakai kerudung kamu di rumah aja, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kalau belanja saya atau papa yang belanja. Kalau kamu nggak mau di kerudung, kamu di rumah aja gitu kata suami. Aduh aku pikir di kerudung itu cuma mau ke Belanda aja, udah di Belanda mah aku disuruh setiap hari aku di kerudung. Ya udahlah nurut aja ya, maksudnya apa, awal-awalnya sih setiap mau keluar kita ribut terus banget, aku nggak mau kerudung lagi. Tapi lama-lama juga kan bosan gitu, karena suami itu orangnya tegas gitu. Dia mendingan kita di rumah aja gitu, kita nonton film daripada aku keluar nggak kerudung gitu ya. Ya udah lama kelamaan aku jadi berkerudung teman-teman. Ya ini foto-foto aku waktu awal-awal ke Belanda ya. Awal-awal saya ke Belanda itu ya, kita banyakinnya jalan-jalan, ketemu teman-temannya suami. Dulu kan suami juga ikutan kayak camping gitu, ikutan organisasi kayak camping, kayak outing gitu ya. Nah aku juga dikenalin sama teman-temannya dia, terus kita pergi berlayar. Terus waktu itu juga pas itu juga waktu di Bali ya, waktu tetangga aku juga namanya Arif, dia juga sama lagi ke Eropa gitu, cuman dia ke Jerman. Nah kita janjian juga sama Arif, almarhum Arif ya, sekarang udah meninggal. Al-Fatihah untuk Arif. Nah waktu itu kita juga ketemu
di Belanda gitu kan, Jerman Belanda dekat ya. Kita janjian di Belanda dan kita ketemu, ini foto-fotonya. Dan setelah itu Arif juga nggak lama di Eropa ya, dia kan itu kita ketemu itu seminggu terakhir di Eropa dia. Terus dia sakit, dirawat di rumah sakit, udah gitu meninggal. Sedih banget ya, maksudnya baru kemarin kita ketemu, udah namanya juga umur ya, kayak nggak ada yang tahu. Dan mudah-mudahan Arif sekarang ditempatkan di tempat yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu aku di Belanda cuman jalan-jalan, kita jalan-jalan ke Belgia juga. Dan aku suka hunting barang-barang antik gitu ya, karena kan Rika di Eropa itu banyak loh antik-antik dari Indonesia. Nah aku juga jalan-jalan sampai ke Belgia gitu ya, terus aku nemuin barang-barang bekas gitu. Terus ada wayang gitu, aku foto sama wayang. Nih fotonya, ini adalah di pertama kali aku di Belgia. Suami juga nunjukin rumahnya dulu yang waktu kita gagal visa itu ya, di Belgia. Ini rumah kita, sebenarnya rumah kita dulu nih waktu semua, cuman kamu nggak sempat menempati ini rumah aku dulu. Maksudnya sepi banget di sini sendirian, karena demi kamu untuk bawa ke Belgia aku sampai di sini ngorbanin semuanya. Di sini tuh cuman menyendiri, nggak ada siapa-siapa nih rumahnya gitu. Dan waktu itu juga barengan sama bulan puasa. Dan Idul Fitrinya aku baca-baca bahwa Idul Fitrinya itu di rumah kedutaan Belanda gitu suka ada open house gitu. Ya udah kita ke sana juga ya, kita ada party. Terus aku juga sempat dipoto sama Bu Retno di waktu itu masih kedubes Indonesia untuk Belanda. Tapi untuk sekarang kan Bu Retno itu Menlu yang untuk di periode sekarang ini. Nah ini foto-fotonya seru banget, kayaknya kangen banget makanan Indonesia ya, ramai banget. Kayaknya ketemu saudara, karena aku di Belanda selama mau 3 bulan ya nggak ketemu orang Indonesia. Dan di sana itu kita ketemu orang Indonesia, ngobrol-ngobrol, terus seru banget, makan sate, makan bakso sepuasnya, enak-enak makanannya, ada kue-kue, semuanya suami suka. Cuman yang kita nggak lama ya, karena suami itu kurang mungkin karena musik berisik terus joget-joget. Suami agak mungkin dia belum terbiasa sama dangdutan, sama orang yang joget-joget gitu, ngerasa gimana gitu ya. Terus juga kan orang Indonesia orangnya kan ngobrol sana sini ngalir ngidul gitu ya. Suami namanya juga orang Belanda ya, agak gitu ya. Ya udah kita nggak lama di sana, kita pulang. Setelah itu tiba saatnya aku harus pulang ke Indonesia. Sedih banget nih kata suami. Dan insya Allah suami bilang, jadi aku tinggal di Belanda 3 bulan, terus di Indonesia 3 bulan. Terus sesudah Indonesia 3 bulan aku baru boleh lagi apply visa untuk liburan. Jadi 3 bulan di Belanda, 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di Belanda gitu ya. Nah itulah cerita untuk kali ini teman-teman. Jadi pertama kali aku ke Belanda, dan insya Allah next kedua kalinya sampai aku ntar itu hamil sama Kirana juga. Nah teman-teman sekian dulu, terima kasih udah nyimak videonya. Insya Allah kita ketemu di vlog selanjutnya. Dah, assalamualaikum.